Guys, it's Kurnia Angga and welcome to my opinion. Jadi di video ini kita akan sedikit mereview tentang film An Inconvenient Truth. Film dokumenter yang ditulis Al Gore dan disutradai oleh David Guggenheim ini menceritakan tentang persoalan-persoalan lingkungan di berbagai belahan dunia. Film ini berisi seputaran perubahan iklim yang menyebabkan banyak terjadinya bencana dan kerusakan lingkungan. So guys, stop your work cause things about to go down. Di dalam film yang dirilis pada tahun 2006 ini, Al Gore menggarisbawahi tentang global warming. Nah, apa sih global warming? Global warming juga disebut perubahan iklim atau krisis iklim, adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pada masa lalu telah terjadi periode perubahan iklim, tetapi perubahan iklim pada saat ini jauh lebih cepat dan bukan karena sebab-sebab alamiah. Sebaliknya, perubahan iklim saat ini disebabkan oleh pencemaran gas rumah kaca, terutama karbon dioksida dan metana. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bensin, dan solar untuk produksi energi menciptakan sebagian besar pencemaran ini. Beberapa penyebab tambahan lainnya, seperti praktik-praktik pertanian tertentu, proses industri, dan penggundulan hutan. Karena sifatnya yang transparan, gas rumah kaca dapat ditembus oleh sinar matahari, sehingga memanaskan permukaan bumi. Namun ketika gelombang ultraviolet dari sinar matahari diserap lalu dipancarkan kembali oleh permukaan bumi menjadi radiasi inframerah, gas-gas rumah kaca tersebut menyerapnya, memerangkap panas di sekitar permukaan bumi dan menyebabkan pemanasan global. Berikut adalah review singkat tentang film An Inconvenient Truth yang dirilis pada 2006. Check it out! Film yang diluncurkan pada tahun 2006 ini menjelaskan berbagai hasil penelitian para ilmuwan tentang pemanasan global. Di awal film, Al Gore menjelaskan apa itu pemanasan bumi yang dihasilkan oleh radiasi matahari. Ozon merangkap sebagian panas bumi yang tujuan sebenarnya untuk mencegah suhu dingin yang terlalu ekstrim di muka bumi. Namun akibat pemanasan global, ozon tersebut menebal dan memerangkap panas yang berlebihan di muka bumi. Akibat yang ditimbulkan panas bumi tersebut sangat banyak dan beragam. Contohnya yakni melelehnya es di kutub utara dengan sangat cepat yang mengakibatkan beruang kutub kehilangan tempat tinggalnya. Akibat lain yang ditimbulkan karena melelehnya es tersebut yakni naiknya permukaan laut yang mengakibatkan beberapa pulau kecil tenggelam. Al Gore menceritakan di masa depan daratan Amerika Serikat pun akan tenggelam jika pemanasan global tidak dihentikan. Salah satu tempat penting yang akan tenggelam jika pemanasan global berlanjut yakni gedung World Trade Center atau WTC yang dikenal dengan sebutan gedung 9/11. Penelitian mengenai pemanasan global sebenarnya sudah dilakukan oleh seorang ilmuwan Amerika Serikat yang bernama Roger Revelle. Roger Revelle merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan hubungan antara kadar karbon dioksida dengan naiknya suhu bumi. Pengukuran kadar karbon dioksida tersebut dilakukan dengan sangat ketat dan tekun mulai tahun 1957. Selama berpuluh-puluh tahun, Roger menjelaskan balon pengukur ke udara setiap hari dan menjelaskan penelitiannya dalam bentuk diagram yang sangat spesifik. Penelitian Roger akhirnya terbukti saat ini dengan meningkatnya suhu di seluruh permukaan bumi. Di dalam film juga dijelaskan bahwa daratan menyimpan panas bumi, namun lautan tidak, sehingga pada suatu saat tertentu udara laut dan udara dataran bertemu akan terjadi bencana seperti badai hurricane yang sangat merusak bila terjadi di daratan. Dalam kurun waktu 1996 sampai 2006,
Banyak sekali terjadi badai hurricane di Amerika Serikat dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Badai seperti ini sangat berbahaya dan mampu menelan banyak jiwa. Selain panas bumi yang meningkat dan ancaman badai hurricane, pemanasan global juga mengakibatkan kadar air hujan meningkat. Namun peningkatan tersebut terjadi secara tidak merata di permukaan bumi. Di sebuah tempat, hujan bisa terjadi dengan sangat deras hingga mengakibatkan banjir serta tanah longsor. Namun di provinsi sebelahnya, hujan tidak turun sama sekali bulan-bulan sehingga terjadi kekeringan yang membuat tanah retak-retak. Akibat pemanasan global, siklus air menjadi labil dan tidak teratur. Hal ini berarti tingkat risiko bencana banjir bertambah. Fenomena lain yang menandakan naiknya suhu bumi yakni naiknya jangkauan terbang nyamuk ke kota-kota yang beberapa puluh tahun lalu tidak terjangkau. Sejak meningkatnya suhu bumi, udara yang lebih tinggi menjadi lebih hangat bagi nyamuk sehingga nyamuk dapat terbang lebih tinggi. Al Gore juga menjelaskan bagaimana teknologi yang berkembang pesat berpengaruh terhadap pemanasan bumi. Pada zaman dahulu, kita melakukan segala-galanya dengan cara tradisional atau tanpa mesin. Namun kini kita sangat bergantung pada mesin. Bahkan dalam berperang pun kita menggunakan tenaga penghancur luar biasa yang sangat merusak, yakni bom atom. Tak dapat disangkal penggunaan teknologi manusia seperti nuklir turut meningkat. Resiko kerusakan lingkungan menjadi semakin tinggi. Semakin tinggi teknologi, tanggung jawab manusia seharusnya juga bertambah tinggi, bukan malah sebaliknya. Di dalam sebuah penelitian yang ditampilkan, Amerika Serikat merupakan kontributor pemanasan global yang paling tinggi. Hal ini disebabkan oleh teknologi yang digunakan Amerika Serikat merupakan yang paling canggih, seperti banyaknya pengguna kendaraan bermotor dan berdirinya pabrik-pabrik yang turut menyumbang terhadap pemanasan global. Meski sulit diterima, namun kenyataan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diiringi dengan penanganan lingkungan yang baik harus diterima oleh masyarakat Amerika Serikat. Al Gore tak hentinya menjelaskan bagaimana akibat dari pemanasan global tak bisa dihindari oleh manusia. Di dalam presentasinya, mantan Presiden Amerika Serikat ini menjelaskan bahwa kita ibarat katak yang terperangkap di dalam sebuah teko pemanas yang ditutup. Kita tidak bisa kabur dari bumi sebagai tempat hidup. Hanya bumilah pilihan kita untuk tinggal, dan menyelamatkan bumi dari pemanasan global merupakan satu-satunya jalan jika kita ingin umat manusia berlanjut. Seperti kata-kata bijak ini, perubahan iklim adalah masalah global. Planet ini memanas karena meningkatnya tingkat emisi gas rumah kaca dan aktivitas manusia. Jika tren ini berlanjut, konsekuensi yang benar-benar dahsyat kemungkinan akan terjadi, mulai dari naiknya permukaan laut hingga berkurangnya kesediaan air, hingga lebih banyak gelombang panas dan kebakaran. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan didengar oleh kalian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.